menjelang siang, teman Tiasa semuanya. Seneng banget hari ini saya Magdalena Krisinda bersama dengan sahabat saya, Mbak Dewi. Kami akan sharing tentang gimana sih supaya masa di rumah aja anak bulu kita alias kucing-kucing kita tetap terawat, tetap terjaga kesehatannya dan tetap cantik. Oke, Mbak Dewi apa kabar? Baik, Kak Magda. Seger banget. Asik. Karena efek sayang sama kucing mungkin jadi terus gembira, jadi terus seger fresh gitu kan? Bukan, ini efek disayang suami. Oke. Dan disayang sama kucing-kucing juga. Disayang sama kucing-kucing saya yang kebetulan saat ini masih ada 12 ekor di rumah. Wih, 12 ekor itu mau bikin kesebelasan, main bola atau gimana? Iya, tadinya saya tuh penyuka ini ya, Manchester United gitu. Niatnya saya mau bikin ini kayak klub sepak bola gitu, 11 ekor gitu kan, tambah cadangan satu. Iya benar. Jadi aku ngebayang 12 kok kayak mau bikin klub bola gitu nih Mbak Dewi ya. Pernah lihat kayak bola bulu gitu lari gitu di rumah Terus gitu kan. inspirasi 12 itu ya. Terinspirasi. Emang sebelumnya berapa sih? 70. Oh my god, 70 ekor Iya. kucing dan turun sisalah 12. Salah 12. Ini yang paling disayang. Ini yang paling memiliki histori, jadi kebetulan saya bukan ini ya, jadi ini kucing yang datang ke rumah gitu, terus dia memang punya suatu masalah gitu ya, Iya. misalnya habis ketabrak, kakinya patah, terus habis dibacok orang, atau habis apa gitu. Jadi yang 12 ini masih bertahan di rumah saya, yang memang mereka membutuhkan, masih memiliki ini trauma khusus terhadap manusia. Oke. Nah, sebelum lanjut nih, saya mau Boleh. kasih tahu nih Mbak Dew. Hari ini tuh saya ngerasa nyaman banget pakai baju ini. Ini baju dari tiaga.id ya. Yoga.id. Betul. Jadi Keren loh Kak. Jadi baju yang coraknya lurus ke bawah gitu bikin kita tuh langsing. Jadi kayak bagi perempuan gini kayak saya yang ibu 3 anak gitu kan, supaya kelihatan langsing jangan lupa mampir ke Tiaga ya betul. gitu. Nah, batik tiaga ini ya selalu deh kasih desain tuh selalu aktual, up to date gitu ya dan cantik dan lagi ada promo juga ya di tiaga.id. Teman Tiasa bisa dapetin diskon 50% untuk semua koleksi busana pria dan wanita. Kemudian ada diskon 30% untuk semua koleksi clutch yang terbuat dari kulit asli. Jadi nikmatilah diskon ya di tiaga.id. Jangan lupa follow Instagramnya supaya bisa dapetin koleksi-koleksi baju seperti saya seperti ini. Nyaman banget. Koleksinya dari S sampai XXXL. Oh, ada yang sampai XXXL. Saya XXXL. Oh, X-nya banyak ya. Oke, dan itu kabar baiknya. Jadi seneng banget Siap. pakai baju nyaman. Jadi ngobrol sama Mbak Dewi itu rasanya seru gitu karena baju kita atau busana kita nyaman banget. Tiaga.id. Jangan lupa follow Instagramnya ya. Oke, terus ada juga info menarik nih Mbak Dewi yang aku juga harus ingetin ke teman Tiasa semua dalam program Cerita Tiasa kali ini ya. Masih ada kesempatan untuk bisa menikmati banyak promo-promo menarik dari Tiasa Space ya. Oh, Tiasa Space. Ya, kita ini kan syuting lagi di Tiasa Space nih. Oke. Adem gitu rasanya ya. Menu-menunya juga enak. Nanti saya mau kasih tahu promo-promo terbaru. Nah, itu tadi yang saya mau ceritain Mbak Dew ke teman Tiasa. Nah, aku mau mulai tanya nih, serius tentang kucing-kucing yang tadi Mbak Dewi cintain itu ya. Sejak kapan sih Mbak Dewi suka dengan atau sayang sama kucing? Sebenarnya sekitar 10 tahunan yang lalu. Jadi kalau dulu saya kecil itu saya lebih cenderung main dengan yang namanya anjing gitu ya. Karena bapak saya pemelihara anjing gitu. Terus sejalan dengan waktu karena sesuatu hal kondisi, karena saya sudah berumah tangga, terus anak, sementara saya juga kayaknya ada faktor agama gitu. Bukan berarti saya nggak megang anjing loh ya. Sampai saat ini masih tetap cium-ciuman sama anjing gitu. Tapi saya mulai membatasi. Jadi sejak 10 tahun yang lalu saya sudah mulai ini nih. Emang kalau suka kucingnya udah lama, suka hewan udah lama. Tapi concern terhadap kesehatan hewan itu kita mulai dari sekitar 10 tahun yang lalu. Kalau sebelumnya kesehatan anjing gitu. Terus 10 tahun yang lalu kesehatan kucing, dan saat ini kita mulai lagi dengan kesehatan reptil. Oh baik, dan ini juga mendukung dari bisnis Naro Pet Shop ini juga ya. Kebetulan Naro Pet Shop kita punya klinik hewan namanya Praktek Dokter Hewan Bersama Naro Pet gitu. Jadi tim dokter kami selalu ter-up-to-date untuk selalu belajar ilmu-ilmu yang baru.
Wah, jadi ini satu tempat kayak one stop shopping gitu Iya, ya. betul. Miara kucing iya, kemudian Servisnya iya, servis iya. grooming iya. Nah, Gitu. konsultasi juga bisa. Bisa. Oke, oke, Mbak Dewi, banyak nih yang nanya ya. Ini kita miara kucing ini lagi tren atau gimana sih? Sebenarnya miara kucing itu nggak lagi tren sih Kak. Itu seperti kalau menurut orang-orang yang udah melihara itu seperti kebutuhan hidup pelengkap hidup gitu. Jadi saat kita oke. melihara kucing itu sebenarnya kita lagi menurunkan tingkat stres dari pekerjaan kita. Oh, Gitu. jadi ada hubungan ya, ada hubungan antara kesehatan psikis Iya, ya. betul. Nah, dia menurunkan stres dengan memelihara hewan Betul. kesayangan. Jadi kita ini lagi stres ya, kerjaan di kantor aduh numpuk banyak gitu. Pulang ke rumah ngeliat tingkah laku si kecil gitu si kucing ini aduh gitu kita bisa ketawa sendiri ini sendiri. Tapi memang udah ada surveinya sih Kak. Kalau misalnya memang melihara hewan itu menurunkan tingkat stres itu bahkan lebih dari 45%. Wow, Iya kan? menarik sekali ini ya. Murah, meriah, sehat. Ya, apalagi di era seperti sekarang Betul. ya, kita nggak boleh pergi-pergi, kita Betul. aktivitas lebih banyak di rumah, Betul. sehingga mau nggak mau kita harus punya cara untuk mentransfer stres kita, Kepada ya, melalui memelihara hewan Iya, itu. betul. Pantesan nih Mbak Dewi awet muda, loh. nggak percaya loh umurnya udah 60, Oh my ya, god. ternyata masih kayak usia 22 Oh. tahun ya. Glowing percaya ya. gara-gara cat lover ya. Belum kendor Kak, belum kendor. Itu karena 12 kucing kayaknya ya. Oke. Exercise dengan 12 kucing. Oke. Nah, jadi ini sebuah cara ya, Ya. sebuah cara yang bagus untuk kita bisa tetap sehat dengan memelihara kucing. Jadi ini Betul. bukan tren, bukan Betul. kayak kita musim mangga, semua beli mangga Betul, ya, musim ya. duren gitu ya. Semua atau beli enggak. durian. Ini sebuah kebiasaan baik. Kemudian nah ini nih orang banyak nanya ya, orang kritis banyak ingin tahu gimana sih cara ya atau perbedaan cara memelihara kucing yang dia kucing ras domestik dengan kucing yang bukan kucing ras atau kucing domestik. Sebenarnya sih tidak ada perbedaan yang signifikan gitu ya, baik dari segala nutrisi mereka membutuhkan nutrisi yang sama gitu ya. Cuman bedanya ada beberapa kucing yang dia misalnya dia bulunya panjang nih long hair, dia bulunya ada pendek short hair kayak gitu ya. Nah ini cuma pembedanya adalah pada beberapa makanan yang memiliki khusus bulu long hair, dia ada yang makanan itu dia lebih banyak mengandung untuk perkembangan bulu dan kulit gitu. Dan saat dia nambah dengan adanya long hair nih gitu, karena kucing kan suka rajin nih grooming self nih ya Kak gitu ya. Nah saat dia grooming self ini sebenarnya dia akan secara tidak langsung tuh menelan bulunya ke dalam tenggorokannya nih ya. Kebetulan di tenggorokannya punya laring Kak, jadi kayak punya penyaring si bulu. Yang kalau udah penuh dia tuh harus dikeluarkan. Nah biasanya dikeluarkannya tuh oleh kucing tuh secara alami dia makan rumput dengan akhirnya dia muntah. Sorry ya. Iya, tapi Terus- ini sebuah habit yang kita harus tahu Iya. kan itu hal yang biasa. Betul, dan ini saat kita muntah, sepertinya itu kan kita juga tahu kalau kita muntah mengeluarkan sesuatu itu dari mulut atau hidung gitu ya, kita pasti akan berasa perih. Begitu juga terjadi pada si kucing gitu. Nah makanya diciptakan suatu produk khusus makanan kucing itu dia harus mengeluarkannya lewat, mohon maaf, lewat pup gitu. Jadi tidak nggak perlu dengan lagi muntah. tapi dipaksa untuk turun lewat bawah. Nah, hanya beda-bedanya, cuman bedanya seperti itu kalau dari segi makanan, kayak gitu. Terus untuk beberapa kucing yang misalnya, mohon maaf nih, yang memang dia kucing hybrid, misalnya saya contohin adalah salah satunya, misalnya bengal, gitu ya. Kak. Bengal itu kan kayak kucing harim, kayak kucingnya ada total-totalnya gitu. Iya, ya. motif Nah, ya di bulunya. Nah, itu paling yang perlu dijaga adalah makanan khusus bengal yang harus bisa menjaga warna bulunya menjadi sparkling. Oh, jadi tadi selain ada makanan khusus supaya kucing nggak Keluar. sembarangan tadi mutah ya, Betul. mengeluarkan proses tadi ya. Sebetulnya Betul. apa sih ya? Itu Herbal. tadi. Herbal. Terus yang kedua ternyata ada makanan untuk si bulu menjaga, selain Iya. menjaga bulu, menjaga motif bulu juga. Iya, jadi colornya itu harus tetap ceria, jadi punya glitter gitu. Kalau di jenis bengal gitu. Nggak Atau kalah mungkin sama beberapa manusia ya, dia Oh, perawatannya. skincare ya, ya iya, kan tetap harus apa tuh namanya? Kalau aduh saya nggak pernah pakai kayak gitu-gitu. apa ya sih? namanya? Ya tetap glowing, tetap Glowing, bersih, ya, tetap tetap glowing, segar gitu, gitu. ya. Itu terjadi juga dengan kucing yang Betul. kita bisa lihat dari bulunya. Iya betul kayak gitu. Terus cara meliharanya hampir sama. Semua kucing dia kalau kucing
secara habitnya dia butuh yang namanya mandi minimal seminggu sekali, karena kan teman-temannya akan sering banget nih ya berpelukan dengan dia, bermain dengan dia, cuman dengan dia gitu ya. Kita kalau untuk yang memang memiliki living style seperti itu, kami menyarankan untuk hewannya mandi 1 minggu sekali, Kak. 1 minggu sekali itu kita sendiri yang mandiin atau harus ke salon? Bebas. Kalau teman-teman mampu untuk memandikan sendiri, kenapa tidak memandikan sendiri? Karena sekarang sudah banyak banget kayak kursus-kursus untuk memandikan hewan, namanya itu ada grooming lesson kayak gitu. Terus kalau nggak mampu misalnya karena ketersediaan alat, tenaga gitu ya, dan tidak mudah menangani sebuah hewan, memandikan hewan gitu ya, pasti kan dia nyakar, dia gini gitu ya kan, bisa menyediakan kepada jasa-jasa yang telah disediakan untuk mandi. Gitu. Nah, plus minusnya saat kita melakukannya sendiri, selain tadi lebih hemat, kalau kita ke salon apa tuh? Misalnya ada rangkaian-rangkaian perawatan mandi, ritual mandi si kucing ini. Nah, itu loh yang mungkin kita harus tahu juga. Kita selalu kalau kita ngomong itu seperti kayak ini ya kan, kita kalau lagi ngomong nge-grooming nih ya, kita kayak ngomong sebuah keahlian nih Kak. Nah, jadi tentu keahlian orang yang mandi cuma 1 kali, mandiin cuma ya seminggu sekali, dengan orang yang mandiin setiap hari dia menangani 10 sampai 12 kali, 12 hewan, tentu kita ngomong keahlian pasti lebih terasa dengan yang mereka sudah mandi seperti itu. Yang kedua, masalah kebutuhan produk. Kalau Kakak beli 1 produk, cuman kebutuhan buat Kakak sendiri, Kakak nggak mungkin bisa menyediakan banyak produk. Sementara kalau di tempat grooming, dia bisa menyediakan banyak produk, karena 1 produk dipotong untuk berapa banyak hewan, gitu ya, digotongnya gitu. Nah, biasanya misalnya kayak orang nih, aduh saya mau kucingnya jamuran, tapi dia bilang udahlah saya pakai mandi biasa aja, sungguh nggak akan mungkin bisa jadi sama. Nah ini ngomongin jamur ya, itu bisa ngebedain dari mana tuh? Kalau kita orang yang awam, sebagai orang atau dengan yang memperhati, bentuknya seperti apa? Jadi si paling mudah kucing. Kalau saya ngambil contohnya tuh di ringworm. Jadi gini, kalau Kakak pegang si kucingnya diraba gitu, dari depan ke belakang, terus dia kayak ada punya tonjolan, atau nah itu biasanya tuh ketombe. Ketombe itu masuk dalam keluarga jamur. Baik. Terus kalau Kakak buka bulunya begini, lalu Kakak ketemu lingkaran warna merah, itu namanya ringworm Kak, kebetulan. Dan itu berjenosis dengan manusia, artinya dia bisa menular kepada manusia. Saya pernah terjadi di sini. Kalau Kakak mungkin bekas lihat, saya ada bekas bundar gini. Ini saya bekas ringworm yang kena dari kucing kepada manusia. Tapi bukan berarti tidak bisa diobati. Gitu. Jadi kalau misalnya memang ada ketemu jamur yang kayak begitu, memang sebaiknya digunakan shampoo jamur sesegera mungkin supaya nggak makin parah dan menular ke manusia. Betul, gitu. Oke. Wow, ini penting sekali. Tapi mudah loh Kak. Sebenarnya ya, saat kita bisa menular penyakit seperti jamur, sedikit penyakit hewan yang bisa zoonosis sama kita nih. Tapi sebenarnya untuk kasus ringworm ini menjadi hal yang sangat enak buat manusia. Tahu nggak Kak kenapa? Apa itu? Karena kalau Kakak ternyata terindikasi zoonosis dengan kita nih, si kucing karena kita ringworm, sebenarnya Kakak tuh badannya, imunitas tubuhnya Kakak lagi turun. Itu sebagai penanda. So kita harus meningkatkan imun kita supaya nggak gampang tertular. Gitu. Dan itu bisa dengan alami sembuh tanpa kita harus minum obat tertentu. Kita sebagai manusia yang tertular bisa cukup kasih alkohol gitu ya, makan bergizi, banyak exercise gitu ya, berjemur, maka bisa sembuh dengan sendiri. Jadi sebenarnya banyak penyakit zoonosisnya hewan ini kepada manusia sebenarnya bisa mengindikasikan tubuh kita ini lagi sehat atau enggak. Oke. Wih, thank you banget Mbak Dewi. Ini jadi satu fakta yang menarik buat kita tahu. Ternyata kalau kita berrelasi dengan hewan, ya kita harus juga punya imun tubuh yang gitu ya. Sip. Nah, tadi kan namanya kucing, ada makanan khusus tadi Mbak Dewi bilang untuk menjaga motif, warna bulu, lalu mengobati jamur dan lain-lain tadi. Nah, boleh nggak sih kalau kucing itu kita kasih makan manusia? Kan kita suka ini, nggak habis nih, udahlah kasihan toh ayam, cila gitu ya. Tapi nggak boleh. Jadi gini. Boleh nggak sih makanan manusia itu diberikan kepada kucing? Sebenarnya kalau yang dikategorikan sebagai daging itu boleh, karena memang kucing itu adalah karnivora sejati nih ya Kak gitu. Tapi pada banyaknya kita nih hidup di Indonesia gitu, aduh udah deh sisanya saya aja kasih nasi Kak. Teman-teman perlu ingat gitu ya, kalau sebenarnya kucing itu tuh adalah karnivora sejati dan dia tidak banyak membutuhkan yang namanya karbohidrat.
Nah, saat teman-teman memberikan dia karbohidrat, dia itu akan menyimpan menjadi gula di dalam tubuhnya dia. Sehingga berefek Dia menjadi kena penyakit diabetes. Jadi tunggu, kucing ada diabetes juga, kucing juga bisa obesitas, Bisa. Oh, oke. Jadi kucing tuh juga bisa mengalami yang namanya diabetes. Jadi kalau kakak ketemu nih kucing yang dia punya luka, lukanya nggak sembuh-sembuh, nah bahkan dokter akan melakukan, oke Bu, kami akan melakukan yang namanya tes darah untuk diabetesnya. Itu kita nggak bisa tes darah sendiri ya, beli tusukan kita tes alat penguji ini tekanan darah sesuai yang kita pakai. Ada. Jadi sekarang nih ada beberapa alat yang modelnya kayak di luar, kayak punya manusia, tapi ini khusus buat hewan gitu. Jadi mulai dicetak gitu. Iya. Jadi dia bisa. Aduh, iya, ini satu hal yang lucu tapi hewan tuh sama ya sama manusia punya Iya, diabetes benar. ya. Iya. Jadi Oke. beberapa produk hewan bahkan dia sudah yang memang dia spesialis untuk yang namanya risetnya hewan nih Kak. Dia sudah mengeluarkan produk-produk untuk diabetes. Karena memang kalau diuji cobakan bahwa dan diriset bahwa mereka banyak kasus-kasus hewan yang memang ternyata problemnya terutama di Indonesia itu ada diabetes. Iya, ya itu tadi karena habit yang kita seolah-olah bolehlah kasih makan sharing nasi ya, sharing ubi, kasih ayam, kasih sarden dan macam-macam gitu. Ternyata dari Mbak Dewi ini gak boleh kasih makanan manusia. Betul. Ini satu itu masalah dari segi nasi. Yang kedua, kakak nggak boleh ngasih makanan yang bekas kakak makan ke dia karena mohon maaf, kakak nggak mungkin kan ayamnya dimasak tanpa yang namanya penggunaan bawang. Nah, bawang ini tidak boleh diberikan kepada hewan. Dew, kenapa? Ada apa dengan bawang? Bukankah bawang itu mengandung zat-zat yang baik buat kesehatan? Buat manusia. Buat manusia, bukan buat kucing. Jadi pada sifatnya si kucing ini, kalau kakak berikan bawang, dia tuh justru bisa menyebabkan yang namanya penyakit pada si kucing ini. Satu, dia akan menurunkan trombosit darah yang pertama. Oke, baiklah. Jadi keluarga bawang-bawangan ini itu tuh justru secara tidak langsung dia menjadi silent killer pada si kucing. Betul. Oke, Itulah kenapa kita selalu bilang tidak boleh memberikan makanan manusia kepada kucing kecuali kakak masaknya plain. Yes. Nggak pakai bumbu kayak gitu. Itu kita perbolehkan. Oke. Wah, ini langsung nih ya, para cat lover langsung gini. Wih, berarti boleh tanpa perasa bumbu. Kalau gitu nasi putih doang aja deh sama ayam direbus. Jadi ada tukang bakso gitu, tetangganya tukang bakso nih Kak Magda, dia ngasihnya nasi putih pakai kaldu, cuman pakai airnya si bakso karena dia bilang itu adalah air kaldu yang telah dimasak pakai tulang sumsum yang sekian jam dimasak itu. Tapi itu juga tidak disarankan ya Mbak Des? Sangat tidak disarankan. Oke, catat, fix ya. Jadi pertanyaan banyak yang kemarin itu, boleh nggak sih kasih makanan kucing? Kita kasih makanan manusia tuh kucing. Jawabannya nggak boleh. Stop lakukan itu karena nanti ada efek yang tidak baik buat kesehatan si kucing yang kita sayang. Oke. Nah Mbak Dev, sebelum kita lanjut nih ada beberapa hal yang saya harus ingetin kepada teman Tiasa semua di program Cerita Tiasa. Jangan lupa ada 5 pertanyaan yang bakal terpilih untuk masing-masing yang mendapatkan giveaway ya. Kirim pertanyaan lewat kolom komen ya. Nanti saya akan bacain ya. Terus nanti Mbak Dewi akan respon juga untuk beri jawaban. Saya akan pilih nanti 5 nama ya yang akan mendapatkan hadiah. 3 berupa voucher 30% dari Tiasa ya, lumayan loh 30% tuh berharga banget buat 3 orang penanya dan 2 orang penanya lainnya akan mendapatkan 2 paket cat food dari Naro Pet Shop. So, kirim banyak pertanyaan. Waktu kita tinggal sebentar aja. Oke, Mbak Dewi, ada masih pertanyaan berikutnya tentang vitamin, ya. Vitamin yang cocok atau yang disarankan buat kucing-kucing. Sebenarnya fungsi vitamin apa sih buat kucing? Kan udah makan, udah cukup. Sama aja sih Kak, sama kayak kita bilang begini. Kakak masih suka minum Natur E nggak? Ya, vitamin E gitu kan? Natur E atau vitamin E betul gitu, atau vitamin iya C gitu benar-benar. kan. Sama pada kucing, dia itu pada tubuh kucing dia mau tetap membutuhkan vitamin bantuan dari luar karena apa? Karena seperti kucing ini dia tidak bisa badannya tidak bisa memproduksi vitamin C sendiri. Jadi dia tetap membutuhkan asupan dari luar untuk dia bisa terpenuhi vitamin. Gitu. Nah,
Terus penting nggak sih? Ya penting nih gitu. Cuman tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Ada orang yang memberikan oke, pagi vitamin imun, besok sore vitamin apa gitu ya, malam vitamin apa. Itu terlalu berlebihan gitu. Paling bagus adalah tetap memberikan makan dengan nutrisi yang komposisi balance. Dan tentu aja kita ngomong nutrisi komposisi balance, minimal adalah dia harus memiliki ingredients 62 macam ingredients di dalam satu makanan. Wait, mumpung kita lagi ngomongin vitamin ya, pasti banyak teman Tiasa juga yang mulai kritis nih. Boleh nggak vitamin manusia diberikan lagi? Iya. Ada nih pertanyaan tentu poin banget, sebenarnya agak malu. Tapi saya mewakili sekian banyak teman-teman yang mereka tuh tahu tapi pura-pura nggak mau tahu, tapi ada yang tahu tetap aja ngelanggar. Nah gitu. Kalau saya secara pribadi, saya sangat tidak menganjurkan pemberian vitamin manusia kepada hewan. Kenapa Kak? Karena vitamin hewan itu telah didesain sedemikian rupa bahwa per milinya, per miligramnya itu mereka telah didesain untuk komposisi berat badan 50 kilo. Fix. Oke. Terus sementara yang dibutuhkan oleh kucing itu adalah hanya dengan berat 3 sampai dengan 5 kilo. Jadi kakak bisa bayangin ya, kita mesti netesin cuma seberapa tetesan, kan nggak mungkin ya. Jadi memang, dan kenapa harus menggunakan produk manusia sementara sudah banyak perusahaan-perusahaan riset dari luar ataupun dari kita yang telah concern terhadap dosis itu harus sesuai dengan berat badan. Oke, jadi itu yang mengapa penting ya si kucing ini harus tetap memilih vitamin memang untuk kucing. Ya, oke, teman-teman. Terima kasih yang masih menyaksikan sampai episode ataupun edisi ini benar-benar buat saya satu hal yang penting banget karena edukasi buat kita ini harus di-upgrade. Jangan sampai kita menggunakan informasi masa lalu untuk kita praktekin atau kita terapkan di masa kini khususnya buat para cat lovers. Nah, yang berikutnya ini macam-macam vitamin tadi, adakah perbedaannya atau apa saja organ dari kucing yang butuh diberi vitamin? Nanti dijawab sesudah saya cerita yang ini ya Mbak ya. Oke. Saya mau cerita ini loh teman Tiasa. Ada paket, namanya adalah paket T-Food ya. Paket T-Food. Ini adalah paket yang diberikan oleh Tiasa Space untuk para pelanggan atau konsumen setia yang ingin mengorder makanan atau minuman, produk-produk terbaik dari Tiasa Space yang bisa dikirimkan secara langsung dari Tiasa Space ke tempat atau rumah dari teman Tiasa. Caranya sangat mudah, cukup order aja, nanti ada kontak person yang ada di Instagram. Silahkan pilih menu, nanti akan dibantu oleh staff dari Tiasa Space ya. Dan ada free ongkir, lumayan sekarang lagi banyak cari free ongkir. Betul. Ya. Free ongkir 1 km dari jarak pengiriman dari Tiasa ke lokasi 1 km tuh free ongkir, dan untuk kelipatannya mungkin rumahnya lebih dari 1 kilo, nanti per kilometernya dihitung dengan harga Rp2.000. Tuh lumayan banget. Kalau rumah saya 5 kilo dari Tiasa Space berarti saya bisa bantu 2 kali 4 kan 1 kilonya gratis. Nah, jadi 8.000 kan, murah meriah, enak sampai di rumah dan mengurangi resiko terkena COVID. Betul sekali. Dan nanti yang nganter adalah tim dari Tiasa Space. Dah gercep pokoknya ya. Oke, tadi balik ke pertanyaan yang banyak ditanyakan juga. Vitamin itu fungsinya buat apa aja? Selain buat daya tahan si kucing itu, adakah organ-organ yang memang diberi vitamin khusus? Sebenarnya vitamin itu sih kita ngomong untuk keseluruhan tubuh ya Kak gitu. Tapi memang ada vitamin khusus, misalnya kayak saya sebut satu contoh deh, misalnya ini saya nggak di endorse, sumpah abis ini Firmak tolong endorse saya ya. Aku juga. Tolong ya Susilo endorse gue ya abis ini, oke? Susilo. Jadi gini, saya kasih contoh adalah Megadrem. Megadrem ini adalah salah satu vitamin yang dikonsumsikan kepada yang namanya hair and skin, jadi bulu dengan kulit gitu. Tapi karena dia memiliki komposisi ada omega 3, 6 dan 9 gitu ya, jadi dia secara tidak langsung dia memberikan yang namanya imunitas kepada si tubuh hewan untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya kayak gitu. Jadi sebenarnya hampir vitamin itu punya banyak nih Kak. Ada vitamin yang buat penambah darah. Kalau misalnya kucingnya punya banyak kutuan, terus akhirnya menyebabkan anemia. Ada kucing yang memang dia punya problem, aduh kucing saya nih rontokan melulu. Ternyata dia punya jamur. Jamurnya harus ditangani dulu, baru teman-teman bisa
kasih vitamin penambah bulu. Mau teman-teman ngasih vitamin bulu sebanyak apapun, kalau jamurnya atau yang menjadi pangkal masalah tidak diselesaikan, itu sama aja bohong, nggak akan menjadi selesai. Gitu. Jadi ada step-stepnya Betul. ya untuk Terus penanganannya. ada juga vitamin yang memang kita mau buat kesehatan mata gitu. Jadi belum itu mata namanya kucing udah cantik, udah bagus, kenapa harus dikasih biar lebih gimana? mata kakak udah cantik, Iya, udah bagus, kenapa asik. tetap masih minum vitamin A? Ah gitu ya, Oke. bener juga. Soalnya aku kalau lihat kucing tuh ya Mbak Dewi, matanya tuh udah langsung berkilau, kena cahaya gitu, tuh cantik banget. Terus kalau lihat tuh softland yang bisa kayak kucing gitu, gitu-gitu. Nah kan saya mikir, ngapain tuh kucing udah cantik matanya gitu. Nah itu ada vitamin juga. Iya, jadi memang bagaimanapun tubuh ini tuh semakin lama semakin dia dewasa, terus dia mature lalu dia menjadi tua, tentu saja akan mulai mengalami penurunan fungsi. Nah, saat mengalami penurunan fungsi itu kita harus membantu mereka untuk kembali fungsinya, setidaknya memperpanjang fungsinya tersebut gitu. Jadi dan itu nggak mungkin nih pada saat saya mengalami mata lamur misalnya gitu. Terus baru saya obatin sekarang, itu nggak mungkin. Iya, kan Jadi tetap itu harus mencegah lebih lebih baik. baik daripada mengobati. Betul. Masih ngomongin soal ini Kak, usia kucing tadi kan, seiring berjalannya usia maka organnya mulai menurun fungsinya. Nah sebenarnya usia kucing sendiri paling lama bisa hidup di dunia tuh berapa waktu sih? Oke, jadi untuk ada kucing di luar gitu ya, saya lupa di negara mana gitu, dia saat ini telah berusia 27 tahun. Oke, 27 tahun. Kucing saya kemarin Kusen itu meninggal di saat posisi dia usianya 15 tahun. Dan di kucing saya yang saat ini masih hidup di rumah itu kurang lebih usianya ada sekitar 13 tahun. Nah, usia kucing itu sama seperti perhitungan usia manusia ya? Oh, atau enggak, beda? satu kucing itu 1 tahun 9 kucing? tahunnya manusia. Oke, 1 tahun kucing sama 9 dengan 9 tahunnya. tahunnya manusia. Jadi bisa bayangin ya kalau udah 20 lebih kalikan aja 9 tuh usianya dia udah berapa gitu. Oke, baik. Wow, tua sekali ya. Dan itu bisa dilakukan tergantung bagaimana teman-teman melihara dari sekarang. Oke, ya karena investasi kesehatan tetap penting ya. Itu sama Betul, seperti Kak. kita makhluk hidup. Baik. Oke, nah omong soal penyakit nih nanti kita bahas lagi ya Kak tentang penyakit kucing ya. Selain jamur, adakah penyakit flu atau COVID mungkin ya? Ya siapa tahu kan ada penemuan baru dan Mbak Dewi bisa share ke kita. Siap, boleh. Nah, teman biasa, ini ada kabar baik banget ya. Kabar baik banget, ada paket pamer alias paket meeting room yang ada di Tiasa Space. Ini adalah paket yang bener-bener nyaman banget. Saya udah nyobain paket meeting roomnya tuh nyaman banget, udah ber-AC, wifi, kemudian ruangannya bersih, rapi, dan ini bisa memuat beberapa orang yang membutuhkan meeting room ya secara private, dan hanya dengan 100.000 rupiah, sekali lagi hanya dengan 100.000 rupiah, teman-teman bisa menikmati fasilitas meeting room ini atau paket pamer ini dengan free akses wifi 3 jam ya, kemudian free snack tuh lumayan banget 3 jam loh guys, hanya 100.000 untuk rame-rame. Nanti bisa reservasi menghubungi kontak yang ada di Instagram Tiasa Space. Nah itu kabar baiknya, kasih tahu dong ke teman-teman yang lain kalau lagi cari meeting room ke Tiasa aja, tempatnya highly recommended ya. Baik, kembali lagi ke tadi satu lagi sebelum kita respon pertanyaan dari para netizen ya. Oke. Penyakit apa aja sih Kak yang harus kita cermati juga dari si para kucing ini? Oke Kak, jadi menurut surveinya dan menurut pengalaman ini bahwa tingkat kematian pada kucing itu ada 3 penyebabnya. Pertama, itu adalah karena virus yang kita disebab itu ada ini yang paling banyak menyebabkan kematian. Panle, kalisi, dan rhinotrachetis. Sehingga beberapa namanya bagus banget, itu nama virus. Itu virus. Mungkin namanya bagus banget. Kalisi dan rhinotrachetis. Ini adalah penyakit yang memang sangat cepat untuk menyebabkan kematian. Sehingga dikeluarkanlah vaksin untuk mereka gitu ya, supaya menciptakan daya tahan tubuh yang lebih baik menangani si virus ini gitu. Karena kalau sekalinya dia datang itu matinya hitungannya bisa hari, jam kayak gitu. Terus penanganannya gimana? Penanganannya mudah Kak. Lakukan vaksin secara dini. Jadi misalnya untuk vaksin Velocel 3 ataupun Purvex gitu ya, itu bisa dilakukan pada saat usia kucing telah
10 minggu atau 2,5 bulan. Tapi ada syarat kedua yang harus teman-teman penuhi adalah dia harus memiliki bobot 800 gram. Jadi dia tidak boleh maksa karena teman-teman udah jual, terus teman maksa 600 gram aja udahlah dok nggak apa-apa gitu. Jangan memaksa seperti itu karena kamu cuman akan menimbulkan penyakit pada kucing tersebut. Oke, gitu. oke, mah nambahin masalah Betul ya. gitu. Karena kan tujuannya kita memasukkan ini bukan virus yang dimatikan Kak. Ini virus hidup yang dilemahkan, dimasukin ke tubuh supaya dia menjadi imunitas tubuh buat dia. Baik, 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 baik. Oke. Itu tadi baru penyakit. Kalau virus corona. Nah, ini nih, coronavirus ini coronavirus. perlu ditakutin nggak sih buat para cat lover ini, khususnya Oke. buat si Anabul? Jadi gini, hewan itu bisa memiliki yang namanya penyakit corona nih Kak. Virus si corona ini bisa hinggap pada si kucing, si anjing gitu ya. Tapi Kak, jenis virusnya beda dengan manusia. Gitu. Jadi memang mereka udah punya penyakit corona, tapi mereka tidak sama dengan corona yang saat ini sedang melanda ke manusia gitu. Jadi sampai saat ini belum ada penelitian bahwa yang namanya penyakit corona pada manusia diberjonosis kepada si hewan. Kayak gitu. Oke. Jadi belum ada nih gitu. Tapi intinya sih menurut PDHI dari Dokter Hewan Indonesia gitu ya, belum mereka menyatakan bahwa penyakit corona yang ada pada manusia tidak berjonosis dengan hewan ataupun sebaliknya gitu. Jadi teman-teman tetap safe untuk melihara hewannya. Ini bukan karena saya pelihara hewan gitu ya. Karena di rumah saya juga saya punya ibu dan 3 orang anak serta suami yang saya cintai. Nggak mungkin saya memperesiko mereka, hidup mereka cuman demi hewan peliharaan yang jikalau ini memang berjonosis kepada manusia. Kayak gitu. Betul. Jadi ini bukan promo karena saya punya klinik atau promo karena saya punya hewan peliharaan gitu ya. Jadi ini memang supaya teman-teman tidak lagi melakukan, mohon maaf, kebodohan dengan membuang hewan teman-teman ke jalanan hanya karena khawatir corona ini akan berdampak atau menular kepada teman-teman. Itu sampai saat ini belum ada pernyataan apapun dari pihak terkait bahwa tersebut bisa melakukan saling berjonosis. Wow, ini benar-benar terima kasih banget Mbak Dewi. Jadi kita teredukasi karena gini loh, seringkali kita salah kaprah, suka khawatir yang berlebihan tanpa dasar atau mungkin tanpa sumber data yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini terima kasih banget buat Mbak Dewi yang langsung mengedukasi langsung kepada kita bahwa jangan sampai begitulah gitu. Sayang dengan hewan ya. Iya, karena sekarang banyak Kak yang tiba-tiba tuh hewan tuh ya banyak yang dibuang-buangin gitu ya, gara-gara mereka khawatir, aduh corona ini bakalan menular dari si kucing kepada kita Manusia. Padahal Iya, itu betul. tidak. Oke, baik. Wah, terima kasih. Kita mulai akan merespon pertanyaan dari para netizen, teman-teman yang sudah menonton. Boleh saya diberikan list pertanyaannya? Oke, wow. Kejam-kejam nggak pertanyaan? Enggak, ini pertanyaannya sederhana. Saya kan orangnya baik. Nanti saya cari yang saya kasih yang lebih susah deh, gitu ya. Oke, tapi sebelumnya saya ingetin ya buat teman-teman, buat teman Tiasa semuanya, jangan lupa ada 5 giveaway buat 5 pertanyaan yang terpilih. Sekali lagi 5 giveaway buat 5 pertanyaan yang terpilih. Nah, ini adalah 3 giveaway yang sudah disiapkan, yaitu voucher masing-masing 30% ya teman-teman. 30% untuk 3 orang yang beruntung. Seperti ini nih. Kemudian nanti 2 lagi adalah cat food, ada 2 paket, jadi ada 5. 3 orang dapat voucher 30% dari Tiasa dan 2 orang nanti mendapatkan paket makanan kucing, bukan makan manusia ya, makan kucing ya. Begitu sebaliknya, kalau makanan manusia nggak boleh buat kucing, makanan kucing juga nggak boleh buat manusia. Oke. Nanti terus berarti kalau makanan kucing enak kan bisa buat manusia. No. Oke, pertanyaan dari Instagram ini ada Mas Ahmad Yanuar yang bertanya, Mbak Dewi, jika kucing sudah diberi makanan khusus, apakah si kucing masih diberi makanan jenis ikan? Jika kucing sudah diberi makanan khusus, apakah si kucing masih diberi makan jenis ikan? Nah. Oke, mungkin maksudnya adalah makanan fresh seperti ikan keranjang atau ikan tuna gitu ya Mas. Mudah-mudahan saya nggak salah tangkap. Kalau menurut saya, kalau Mas telah memberikan makanan kucing dengan komposisi yang bagus, jadi makanan kucing ini Kak ada yang premium gitu ya, middle lah, terus ada yang low lah gitu ya. Pasti semua produk, semua distributor ngomongnya makanan saya sama dengan premium.
Tapi kita juga nggak bisa, semakin lama kan kita nih semakin pintar, nggak mungkin bisa dibegoin ya sama distributor ataupun sama supplier gitu ya. Kita juga tahu bahwa makanan tuh ada yang middle, ada yang low, dan ada yang high. Selama masnya memberikan makanan dengan komposisi yang bagus gitu ya, makanannya dibaca ingredients-nya. Ingredients yang bagus adalah yang terdiri dari 62 macam ingredients itu minimal gitu ya. Saya rasa masnya tidak perlu lagi memberikan ikan gitu, karena kalau saat mas yang memberikan ikan ataupun makanan fresh gitu ya, masnya cukup harus rajin untuk membersihkan karang giginya, karena makanan fresh akan menyebabkan karang gigi. Saat ada karang gigi menyebabkan bau mulut. Wait, saat ada lagi ngomongin karang gigi tadi, terus itu bisa disikat, dibersihin? Bisa, jadi ada pastanya, ada pasta dan sikat gigi khusus untuk kucing gitu ya. Jadi saat masnya melakukan itu, masnya kalau nggak lakukan sikat gigi secara teratur, masnya akan menyebabkan karang gigi. Saat ada karang gigi akan menyebabkan yang namanya bau mulut, yang akhirnya disebabkan oleh bakteri. Oh, kucing bisa bau mulut juga. Iya, bisa. Dan akhirnya cuma gue. Dan akhirnya mas harus melakukan yang namanya scaling atau dental kepada tim dokter yang ada gitu. Jadi sebenarnya antara hewan dengan manusia itu nggak beda jauh ya. Bener. Dan itu tadi loh, efek dominonya tadi tuh loh, Kak Dewi, yang gitu tuh kadang nggak mikir sejauh itu, bahwa ikan yang kita tahu dia mengandung omega dan sehat, ternyata berefek dengan kesehatan gigi kucing, bau mulut, belum nanti itu gangguan pencernaan juga nggak sih sampai ke sana? Enggak sih. Enggak ya, cuman udah ngeri juga sih kalau misalnya masnya beli makanan kucing, masnya beli ikan yang sudah dimasakin atau mungkin yang sudah dikeringkan. Kebanyakan ada yang ngasih ikan asin. Jadi perlu diingat, penggunaan garam yang terlalu berlebihan juga tidak disarankan kepada kucing. Kalau kucing diberi susu, nah ini langsung ya. Tempo hari tuh kayak lihat lagi viral itu ngasih minum susu pakai dot sama si kucing. Waduh, itu bener nggak sih Mbak Dewi? Karena ada susu kucing karena ada beberapa produsen makanan yang dia telah menciptakan susu gitu. Jadi banyak nih, dan itu memang didesain khusus untuk kucing gitu ya. Kamu tau nggak sih kalau kucing itu juga punya yang namanya baby blues? Kucing baby blues habis melahirkan gitu? Iya. Kucingnya, jadi kucing nggak tahu ya. Belum tahu kan? Jadi kucing itu tuh punya yang namanya juga penyakit baby blues. Jadi kalau kamu teman-teman yang mengawinkan kucingnya di usia dini, dia tuh bisa menyebabkan yang namanya sindrom baby blues kepada si kucing. Satu, dia tidak akan memelihara anaknya. Dia akan bagaimana caranya ngebunuh anaknya. Kayak itu kayak manusia banget ya, pernikahan dini gitu ya. Ternyata si kucing begini juga. Gitu ya. Jadi kucing juga bisa mengalami yang namanya baby blues. Jadi dia akan nggak mau merawat kucingnya, dan secara tidak langsung karena badannya ini stres, dia tidak akan mengeluarkan air susu. Nah, sehingga untuk menangani hal tersebut, beberapa produksi makanan kucing dia telah mengeluarkan produk susu supaya teman-teman tidak memberikan susu manusia kepada kucing, karena kucing itu sangat rentan terhadap laktosa. Baik, bukan tidak membutuhkan ya, tapi sangat rentan terhadap laktosa. Gitu. Jadi susunya susu khusus kucing. Ya, oke, baik. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya nggak kejam kan? Udah, ini mudah. Ini pertanyaan dari Elsyadai Tabita. Apakah ada parfum kucing? Ini kayaknya pengen kucingnya wangi. Kak, apakah ada parfum kucing? Kebetulan saya pet shop, saya akan bilang ada parfum kucing, dan banyak banget perusahaan yang memproduksi parfum kucing kayak gitu. Cuman karena saya juga adanya di bidang edukasi, saya sangat tidak menyarankan untuk teman-teman menggunakan parfum kucing. Kenapa? Karena kucing itu telah memiliki baunya dia sendiri. Saat dia tidak mengenali baunya, dia akan melakukan yang namanya self atau grooming self dengan secara berlebihan. Gitu. Karena baunya kan buat teman-teman wangi, tapi buat dia, saya tidak mengenali bau ini gitu. Jadi Kak, di kucing kena nggak sih nanti kalau dia dibiasain 40 hari maka dia akan terbiasa dengan itu? Enggak ya. Jadi dia gitu ya. Dia minum, kamu semprotin, dia tidak mengenali baunya, akhirnya dia akan menjilatkan bulu itu secara berlebihan, dan saat dia pada posisi yang tertentu, pada tingkat yang tertentu, dia bisa melukai kulitnya dengan secara tidak langsung ngegigit-gigit. Tapi pada yang ringannya, dia akan bisa menyebabkan yang namanya hairball secara berkali-kali. Kayak gitu. Karena kan dia terus, pokoknya dia akan menghilangkan bau parfum itu dari tubuh. Gimana caranya? Pokoknya itu bau harus kembali ke dirinya sendiri, dia kenal itu baunya. Betul. Oke. Terus kalau penggunaan sabun, shampoo waktu memandikan itu kan
ada aroma tertentu atau enggak sih Kak? Beda kan Kak, kalau misalnya Kakak ngegunain shampoo sama ini gitu ya, terus dia kan disemprot, dibilas habis Betul, itu ya, pakai menggunakan dibilas air, gitu betul. ya, terus akhirnya udah gitu kan dia menyebabkan cuman yang namanya sisa cuma aroma nih, tapi tidak ada unsur kimianya di dasar. Kalau Kakak nyemprot harum, cet, Betul. saya jilat, maka saya akan tetap kena kan, ada alkoholnya, ada Oke. parfumnya kayak gitu kan. Tapi kalau Kakak mandiin, itu kan sudah bersih dengan yang namanya bilasan air. Jadi nggak, efeknya tuh nggak sampai yang mengerikan seperti menggunakan parfum buat Betul. si kucing itu. Oke, wah good sekali nih pertanyaannya ya. Baik, nah nanti kita masih berikan kesempatan kepada teman biasa untuk mengirimkan pertanyaan. Sekali lagi ada giveaway ya, 5 giveaway yang akan dibagikan atau diberikan kepada 5 penanya ya di segmen IG Live kali ini. Nah, teman-teman, kalau misalnya nih ya mau bertanya, boleh deh kirimnya ke akun Tiasa ya. Kirim pertanyaannya ke akun Tiasa Space ya. Jadi sekali lagi karena ini ada beberapa akun yang sedang live juga dengan konten ini, tapi untuk pertanyaannya tolong dikirimnya ke akun Tiasa Space supaya memudahkan aja nanti untuk pendokumentasian biar bagus gitu ya. Baik, ada juga nih paket yang disediakan oleh Tiasa Space. Nama paketnya adalah paket paksa. Woi, ini adalah paket bersama. Oh, gitu. Paksa, paket bersama ya. Dan di dalam paksa ini hanya dengan Rp85.000 ya, Rp85.000, teman Tiasa bisa mendapatkan 4 rice bowl dan 4 iced tea ya. Jadi sekali lagi dengan paket bersama atau paksa Rp85.000 bisa mendapatkan 4 paket, yaitu 4 rice bowl dan 4 iced tea. Tuh lumayan banget, murah lagi ya. Mumpung ada paket paksa, silahkan digunakan dengan sebaik-baiknya. Lalu, nah ini nih, tadi itu pasti ada banyak teman yang nanya tentang Naro Pet Shop. Tadi tuh Mbak Dewi ngasih taunya baru sedikit-sedikit. Nah tentang Naro Pet Shop, boleh dong Naro Pet Shop, ceritakan ke kita dong Mbak Dewi. Jadi dulu tuh Kak, saya itu kerja di salah satu bank swasta. Oke, dulu tuh berarti berapa tahun yang lalu? Aduh, kalau saya sebut Kayaknya ketawa sih ya. Ya kan masih 22 good lookingnya ya kan. Jadi dulu saya kerja di salah satu bank swasta dan kebetulan saya sedikit mengalami masalah, saya waktu itu keguguran. Oke. Dan akhirnya suami saya bilang, udahlah nggak usah kerja, emang uangnya nggak cukup ya dari ayah aja. Gila ayah, I love you. Curhatan keluarga pencinta kucing. Akhirnya saya waktu itu resign dari salah satu bank swasta ini gitu ya, salah satu bank besar di Indonesia gitu. Terus akhirnya saya mulai membuka kerja dari rumah sih. Awalnya cuman saya nanganin kayak kucing-kucing kayak gitu. Terus lama-kelamaan coba mau buka tambah ini deh apa sama kebutuhannya gitu dan sebagainya, terus kok ya alhamdulillah sama lo tuh kayak dikasih rezeki. Oke. Jadi awalnya tuh modalnya nggak gede kok Kak, terus cuman ngurusin hewan kayak gitu. Terus karena awalnya cinta dulu kali ya, suka dengan yang dilakukan. Terus akhirnya nambah jualan cat foodnya, terus nambah aksesorisnya, nambah ininya, nambah itu, sampai akhirnya sekarang ini alhamdulillah Naro Pet Shop ini sudah ada di Magelang, terus di Jogja sudah ada 2. Kami sudah punya praktek dokter hewan, klinik hewan sendiri. Di Jakarta kebetulan saya join dengan teman gitu ya, tapi memang namanya bukan Naro Pet, kebetulan namanya salah satu klinik di Pluit gitu. Kami buka klinik hewan di sana kayak gitu. Jadi seperti itulah perkembangan Naro Pet. Naro Pet pusatnya ada di lokasinya di Jalan Solo KM 10,5. Jadi kalau dari bandara gampang kok, tinggal lurus Bandara Adi Sucipto ya, ke barat. Nanti kita ngambil bandaranya Bandara Adi Sucipto, lurus aja 300 meter ke timur sebelum tikungan KR nanti akan ada bakso rusuk Samson. Betul. Saya sebelahnya. Pak, besok saya endorse loh bakso rusuk Samson. Saya endorse nama Bapak di sini loh, Pak. Ya lucu banget. Tadi siapa yang endorse tadi? Megaloman itu. Megadrum. Megadrum. Jadi saya persis di bakso rusuk Samson, salah Solo itu bakso yang enak, salad yang enak. Nah kebetulan kalau sambil makan bisa.
Naro Pet Shop itu juga produknya lengkap, murah ya, Amin. dan pelayanannya komplit tuh. Aku promosiin Naro Pet Terus Shop. kami punya fasilitas nih Kak, nggak cuma fasilitas jual kebutuhan. Kami tidak menjual beli hewan, mohon maaf. Oke. Memang concern kami kepada sedari awal membuka adalah kesehatan hewan, jadi kami tidak buka jual beli. Terus kami kebetulan alhamdulillah nih Kak, saat ini selain menjual kebutuhan hewannya, kami ada yang namanya fasilitas grooming. Asik. Ini yang tadi kita bahas tadi ya. Terus ada fasilitas, kebetulan praktek dokter hewan kami bersama ini, kebetulan saat ini kami bisa melakukan di situ sudah ada tim dokter yang akan bisa melakukan semua kasus yang teman-teman perlukan. Kami punya alat tes darah sendiri. Oke. Terus jadi kalau teman-teman bisa vaksin, apalagi gampang banget. Terus dokter kami nih Kak, misalnya teman-teman datang ke kita mau bilang, Bu, kucingnya ibu kena ear mite gitu ya. Ear mite itu ada telinga, kutu di dalam telinga gitu. Kami nggak cuma bilang, Bu, ada ear mite, tapi kami akan mengambil sampel kotorannya dari telinga ibu, kami mikroskopin, kami sambung ke TV. Di situ ibu bisa ngeliat kenapa kami bilang kucing ibu punya ear mite. Nah, ini loh Bu buktinya kami punya ear mite. Bahwa emang ada kutunya nih di dalam telinga. Jadi yang di tim kami lakukan bukan lagi cup-cup sebuah penyakit, tapi memang kami memberikan bukti bahwa ini sakit. Oke, ada alat pendeteksi dan bisa melihat itu kayak live ya, live dengan kutu. Kayak gitu. Untuk operasi kami sekarang udah nggak sistemnya suntik sih Kak, udah sangat jarang kami lakukan suntik. Jadi suntik itu maksudnya ngebius itu ya? Iya, jadi kami lakukan dengan sistem inhalasi gas. Jadi kayak manusia gitu ya, kita masukin inhalasi gas. Yang kalau memang prakteknya kami operasi setelah selesai dicabut nggak berapa lama dia sudah sadar kembali. Betul. Jadi dia tidak punya resiko tiba-tiba di tengah dia bangun. Baik. Dan panitia apa namanya dokternya, aduh kalang kabut kita harus nyuntik lagi, aduh kita udah tidak melakukan hal yang seperti insya Allah. Dan itu aman ya, sudah teruji klinis aman menggunakan cara proses operasi seperti itu. Oke. Nah, omong-omong udah berapa tahun sih Mbak berarti Naro Pet Shop itu? Ada 10 tahun atau lebih? 7 tahun lah. 7 tahun. Wow, luar biasa itu ya. Oke. Mbak, ada nggak sih efek dari corona ini pada mereka-mereka yang tadinya sering grooming si kucing gitu ya, atau mungkin pemeliharaan melalui makanan vitaminnya, efek nggak sih menurut pengamatan Mbak Dewi? Justru alhamdulillah nih ya, saya juga nggak ngerti gitu ya, harusnya sih beberapa perusahaan bilang corona ini bikin sepi gitu ya. Tapi saya nggak ngerti gitu ya, kok Naro ini tetap di posisi balance yang sama, bahkan menurut kami sih agak meningkat gitu ya. Mungkin karena teman-teman sekarang sering ada di rumah, jadi lebih care sama hewan di rumah. Jadi secara nggak langsung, aduh kucing saya udah jelek, udah bau nih, udah waktunya mandi gitu. Disuruh kebetulan mungkin kalau di bidang hewan atau hobi dan pemeliharaan, kami tuh lebih meningkat angkanya. Alhamdulillah. Atau memang itu rezekinya turut bersyukur banget. Mbak Dewi berarti selain banyak orang yang lebih peduli dan cinta sama kucingnya, mereka juga tetap mau taat gitu loh, mau tertib. Kalau emang kucing ya harus kita benar-benar menggunakan makanan, vitamin, pemeliharaan memang untuk kucing. Terutama untuk grooming itu biasanya kita lebih meningkat karena memang kan mereka ada di rumah supaya nggak bau ya. Betul. Wow, seru banget kayaknya. Habis nih pertanyaan saya, listnya udah hampir habis, tinggal satu pertanyaan aja. Kayaknya nanti jadi pertanyaan penutup nih buat Mbak Dewi tentang gimana sih supaya kita bisa memelihara anak bull ini atau anak kucing ini di rumah dengan simple dan ekonomis. Nggak cuma simple tapi juga ekonomis, tapi juga nggak jadi beban buat kita. Aduh, aku punya kucing, aku mau pergi keluar kota, gimana caranya? Aduh, titipin siapa atau tinggal di rumah. Nah, nanti kayak ini jadi pertanyaan penutup buat Mbak Dewi ya. Bisa direspon nih Mbak. Oke, jadi kalau saya lebih menyarankan buat teman-teman tips memelihara di rumah yaitu satu, rajin untuk selalu mensisirkan bulu kucingnya karena untuk menghindari yang namanya dia kusut ataupun gimbal gitu. Yang kedua, teman-teman bisa lakukan menggroomingnya setiap seminggu sekali kalau teman-teman sering bermain. Yang ketiga, ini yang paling penting teman-teman, ini seperti investasi kesehatan yang teman-teman mungkin saat ini murah tapi nanti pada saatnya teman-teman harus bayar mahal, misalnya dengan kehilangan nyawa. Teman-teman tolong berikan makanan yang baik dengan nutrisi yang baik kepada mereka. Mungkin teman-teman lihat makanan itu mahal gitu ya, tapi sebenarnya itu kalau kita hitung tuh tidak mahal Kak. Jadi kalau teman-teman nih untuk produk premium, kalau teman-teman kasih mungkin satu kali makan itu cuma 1-2 sendok.
Tapi kalau produk yang low, teman-teman bisa kasih 5 sendok sampai 6 sendok gitu ya. Dan itu untuk mendapatkan nutrisi yang sama. Nah, itu tuh Kak biasanya efeknya tuh kalau kita ngitung sama angkanya gitu loh. Paling cuma selisih-selisih 10-20 ribu. Iya. Tapi investasi kesehatannya Jangka panjangnya, kalau yang ini teman-teman akan bisa nyebabin banyak penyakit. Kalau yang ini teman-teman setidaknya ya save plate lah. Daya tahan tubuh si kucing terjaga. Betul kayak gitu. Dan paling teman-teman mudahnya kalau mau tahu makanan itu bagus atau tidak bagus nih, kalau teman-teman kasih 100 gram makanan, teman-teman nanti ini mohon maaf ya, ini bukan tidak bermaksud jorok. Coba ditimbang kotoran kucingnya. You do it, betul. Iya benar. Mau tahu makanan bagus atau tidak bagus? Gimana? Kalau dia kasih 100 gram, kotoran kucingnya cuma 30% atau 20% dari makanan yang dimakan, itu dia bagus. Tapi kalau teman-teman kasih 100 gram, lalu kotoran kucingnya kurang lebih beratnya sampai 40-50 gram, berarti makanan itu tidak bisa diserap tubuh dengan baik. Oh, baik, terima kasih sekali Mbak Dewi. Tapi agak ngebayangin nimbang kotoran kucing itu ulala banget ya. Tapi ya ini salah satu cara yang paling simple buat dilakukan untuk mengetahui kualitas makanan. Masukin plastik, timbang tuh. Mungkin kalau kami udah nggak geli-geli gitu ya. Iya benar, buat orang lain tuh kayak gitu. Tapi itu emang benar teknik yang paling tahu adalah makanan teman-teman itu bagus atau tidak bagus. Oke, baik. Wah, terima kasih Mbak Dewi buat informasinya. Dan ya, kalau di Naro Pet Shop itu nih selain kucing ada lagi yang di grooming nggak sih? Semuanya. Jadi kami menerima grooming kucing, anjing, kelinci, biawak, iguana. Jadi belum lama ini ada biawak reptil gitu iya, ular. Jadi nah ini teknik mandiin ular tuh tidak sama dengan teknik mandiin kucing. Ular Jadi, tuh ular kan? Ular yang panjang. Iya benar. Ular yang panjang itu jadi ada tekniknya kalau mau mandiin itu kayak gitu. Dan sebenarnya ular itu tuh juga punya kutu. Iya benar, iya aku pernah baca. Bisa kena penyakit cacar. Oke, next kita ngobrol ya. Ini waktu kita terbatas banget. Ada kutu ular juga ya, ada cacaran buat ular juga. Ntar deh kita ngobrolin next time, kayaknya seru banget karena waktu kita sangat terbatas ya. Kan besok ularnya itu kan ada tim yang lainnya. Iya benar. Nah, jadi jangan next ditinggalin. Episode. Nah, bahasanya tentang reptil. Jadi teman-teman stay tune terus di Tiasa. Pas saya jadi pembawa acara. Iya, ketularan kita emang ya, aura-aura presenter ya. Oke, Mbak Dewi terima kasih banyak. Makasih Kak Magdalena. Dan satu hal yang nggak boleh kita lupa adalah hari ini ada 3 produk di hadapan kita ini yang harus saya sampaikan. Ini bukan dekorasi, tapi ini satu produk anak negeri ya yang mengajak teman-teman buat menjaga imun tubuh, yaitu mahijarempah.id. Ya, ada 3 varian yaitu Puspamaya. Ini ada kandungan bunga telang. Jadi kalau nanti diseduh dia udah ada tea bagnya nih, Mbak Dewi, nanti warnanya jadi kebiru-biruan gitu kayak bunga telang. Ya, itu manfaatnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memperbaiki mood. Ya, lalu yang kedua tuh, jadi kalau mood habis ditinggal pacar, jangan lupa minum ini. Iya kan? Bener banget Mbak Dewi. Lalu yang kedua adalah baluku. Ini kayak sari jahe begitu, dan sudah ada gulanya di dalamnya sehingga dia nggak usah ditambahin gula. Kalau yang ini tadi ya Puspamaya ya bisa tambahin gula atau susu atau madu. Ya, kalau yang baluku ini sari jahe, dia bisa menghangatkan tubuh dan bagus banget buat meningkatkan imunitas. Satu lagi dari mahijarempah.id adalah Astagiri. Ini adalah sari minuman ya. Ada jahe, secang, kemudian kayu manis, dan pokoknya ini rasanya itu manis, enak, warnanya merah. Kalau kita bahasakan ini kayak secang, minuman secang gitu ya. Manfaatnya sama untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Bisa didapetin atau belanja produk Mahija di Instagram mahijarempah.id. Sudah ada kontak personnya, akan cepat direspon. Baiklah, terima kasih. Ada 2 giveaway yang kami akan bagikan pada episode kali ini. Yang mana nih ya? Tadi kan kita disiapin 5, tapi kita mau bagi 2. Ya, tadi kalau nggak salah tuh ada Mas Ahmad tadi ya. Terus yang kedua ada Mbak Elsyadai. Betul. Ini kayaknya dua-duanya mau dikasih cat food, atau kita satu cat food, satu voucher aja ya. Atau gini aja, kita kan baik hati, dapat cat food dua-duanya, dapat voucher dua-duanya. Yeay, asik
ya. Tiasa. Betul. Jadi tadi ada yang sudah berkirim pertanyaan, Mas Ahmad juga Mbak Elsa, nanti masing-masing mendapatkan cat food dan juga voucher 30% dari Tiasa. Semoga bermanfaat. Untuk konfirmasi pengambilan hadiah bisa DM ke Tiasa Space. Gimana teknisnya nanti dijelaskan. Mbak Dewi, sekali lagi terima kasih. Makasih Kak Magda udah Sukses. ngundang saya. Gitu. Sukses buat Naro Pet Shop. Amin. Dan juga terima kasih buat teman Tiasa semuanya. Akhirnya waktu jualah yang memisahkan kebersamaan kita. Jangan lupa tonton cerita Tiasa di episode yang akan datang. Saya Magdalena Krisinda dan Mbak Dewi pamit undur. Sampai jumpa. Bye.